Halo semua, dengan saya Farhan. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai nih dengan salah satu seorang pimpinan dari PT Sony Sunjaya. Halo Mas Sony. Ya, apa kabar semua? Ya boleh nih Mas Sony kenalan terlebih dahulu untuk profil dirinya saat ini. Ya, singkat saja, Berusaha. saya Sony Wahyu Setiawan yang biasanya dipanggil Sony. Ya, saya dari PT Sony Sunjaya, yaitu PT yang bergerak di bidang kelistrikan, konstruksi, dan hal-hal yang berbau dengan listrik lah ya. Tapi untuk Oke, sekarang kami juga melebarkan eh, usaha kami di bidang jaringan komputer. oke. Jadi seperti mungkin seorang kontraktor gitu ya Mas ya, perusahaan kontraktor gitu, kontraktor Iya, PLN. ya, Oke, kalau untuk sekarang kami emang ya salah satu mitra PLN khususnya di wilayah Riau. oke. Jadi tahapnya sudah regional tingkatnya ya. Oke, bisa nggak nih ceritain Mas Sony, perjalanan karir Mas Sony hingga sampai pada posisi sekarang di perusahaan PT Sony Sunjaya ini? Kalau berdasarkan pengalaman sendiri lah ya, karena ini merupakan salah satu apa namanya perusahaan keluarga, jadi kayak untuk perjalanan karir itu ya paling tidak terlalu rumit lah, karena saya itu ya belajarnya itu dari kecil sudah diajarin sama orang tua. Jadi sudah diajak ke lapangan, diajak untuk ikut rapat dan lain sebagainya. Jadi seiringnya waktu saya itu ya belajar dari pengalaman yang diberikan oleh orang tua saya. Dan Oke, lama-lama itu saya diberikan kepercayaan untuk ngehandle beberapa job yang eh, lumayan penting gitu lah. oke, berarti based on experience ya Mas ya. Iya. Oke, boleh nggak nih Mas Sony, kita tahu untuk visi dan misi dari perusahaan PT Sony Sunjaya itu seperti apa? Dan gimana sih cara Mas Sony itu menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan dari organisasi seperti PT Sony Sunjaya ini? Nah, kalau masalah untuk menyelaraskan tujuan dan sebagainya, ya kalau untuk itu saya nggak apa namanya nggak ada komplikasi dengan itulah. Jadi kayak tujuan saya dengan perusahaan itu tetap sama karena itu salah satu apa namanya mata pencarian. Nah, dari sisi visi, ya visi kami itu menjadi perusahaan listrik konstruksi listrik termuka di Indonesia. Nah, untuk misinya sendiri itu salah satunya menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga untuk memastikan ketenaga listrik ketenaga listrikan memenuhi syarat aman, andal dan akrab lingkungan. Berarti juga mengedepankan untuk sustainable energinya ya Mas ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih, kira-kira ada nggak nih faktor eksternal yang besar pengaruhnya pada bisnis seperti PT Sony Sunjaya ini? Dan bagaimana biasanya cara Mas Sony sendiri menanggapi dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan sebesar PT Sony Sunjaya ini? Ya mungkin dari faktor eksternal paling ya keterbatasan dengan regulasi yang ada. Karena melihat dengan regulasi pemerintah yang sekarang itu terjadi banyak komplikasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang ada. Jadi kalau ditanya untuk bagaimana meresponnya,
ya kami hanya mengikuti regulasi yang saat ini sedang berjalan. Jadi kita tidak bisa melanggar regulasi-regulasi yang ada. Namun dengan regulasi yang ada itu juga cukup menyulitkan perusahaan-perusahaan untuk ekspansi gitu. Oke, baik. Berarti tadi yang saya perhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi mungkin pada berjalannya PT Sony Sunjaya lebih banyak pada birokrasi ya Mas ya. Dan Iya, cara Mas Sony sendiri menanggapinya ya jalankan saja birokrasi sudah ada. Oke, baik. Selanjutnya nih bisa nih dijelasin untuk strength-nya atau kekuatannya dan kelemahan dari perusahaan PT kira-kira ketika di publik itu tidak masalah gitu ya. Intinya ya kalau misalkan itu nyangkut privasi perusahaan dan ibaratnya rahasia perusahaan, silakan di keep aja, nggak apa-apa, nggak perlu dijelaskan. Tapi kalau memang itu bisa disampaikan secara publik, bisa tolong dijelaskan gitu. mungkin kalau dari segi kekuatan lah ya, strength. Ya itu kami mempunyai banyak supplier dan juga pabrik-pabrik yang bekerja sama ya untuk menyuplai material-material konstruksi dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan yang sedang berjalan. Nah, kalau untuk weakness-nya selama saya bekerja mungkin keterbatasan di modal karena mengingat sekarang masih ekonomi kita masih ya agak naik turun, ya mungkin keterbatasannya di modal. Oke. Kalau untuk ini Mas, untuk peluang kedepannya kira-kira dari sudut pandang Mas Sony, apa nih kira-kira peluang kedepannya? Dan mungkin Mas Sony juga bisa jelaskan mungkin ada ancaman-ancaman yang bisa berpengaruh gitu, merugikan PT Sony Sunjaya ini ke depannya, dan bagaimana cara Mas Sony menanggulangi ancaman tersebut? Nah, kalau dilihat dari peluang ke depan ya, kalau kita lihat itu untuk konstruksi kelistrikan dan lain sebagainya, kita kayak untuk pembangunan baru itu kemungkinannya itu uh, ada tapi sedikit. Alhasil yang ada prospek kerjaan ke depan itu pasti untuk uh, yang namanya itu pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan itu tergolong yang kecil-kecil lah. Maka dari itu kami melebarkan ekspansi gitu ke wilayah pembangunan jaringan komputer dan lain sebagainya. Itu apa namanya? Menanggulangi pekerjaan listrik yang sudah berkurang. Terus untuk ancaman yang dapat merugikan itu paling ya dari segi dalam sendiri itu pekerja-pekerja yang tidak mengikuti SOP. Maka dari itu kami itu selalu melakukan pelatihan dan juga menghukum orang-orang pekerja kami itu yang tidak taat dengan SOP yang berlaku. Mungkin Oke, itu saja. ini menarik nih Mas Sony. Tadi dibahas tentang strength, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman. Saya perhatikan Mas Sony sudah betul-betul memperhatikan poin-poin tadi. Lalu kita alih topik nih Mas Sony. Kita bicara tentang persaingan industri nih. Tentu kan saya mengerti bahwasannya untuk industri konstruksi listrik sendiri sudah banyak nih dan semakin banyak mungkin persaingannya. Kira-kira gimana nih strategi yang Mas Sony terapkan di dalam PT Sony Sunjaya ini dalam menghadapi persaingan yang mungkin semakin banyak tadi? Nah, kalau menurut saya sendiri
dengan perusahaan-perusahaan yang lain itu kami memandangnya bukan sebagai saingan tapi sebagai teman. Nah, kami juga punya yang namanya asosiasi yang dimana kami merangkul perusahaan-perusahaan yang ada itu ke dalam asosiasi di mana kita itu apa namanya membagikan info dan lain sebagainya tentang pekerjaan yang ada, dan juga kami juga memberikan eh, yang namanya kayak job-job yang bisa diterima setiap bulannya supaya sama-sama apa namanya sejahtera lah gitu ya anggotanya. Baik, berarti seperti hidup dengan menghidupi gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Eh, selanjutnya nih Mas Sony, bisa nggak nih ceritakan mungkin tantangan terbesar yang mungkin pernah Mas Sony alami dalam meniti karir, dan bagaimana biasanya cara Mas Sony sendiri mengatasinya? Ya, kalau tantangan terbesar selama ini paling waktu masih zaman COVID lah ya. Pada saat konstruksi jalan tol. Nah, kami di sana eh, ngesup di bagian jaringan listrik di fase 1 dan juga mendirikan penerangan untuk di jalan tol. Nah, untuk tantangannya itu paling ya di malam hari lah ya. Tuh banyak yang namanya maaf kata itu kawasan orang-orang pemukiman lah ya. Jadi di sana orang belum tahu dengan adanya hukum atau gimana. Jadi mereka mengambil apa yang bukan haknya mereka. Dan di sana jadi apa namanya barang-barang konstruksi seperti kabel, terus besi dan sebagainya itu pada diambilin semua. Mungkin ya tantangannya itu paling untuk menjaga material itu, jadi saya harus pada malam hari saya harus monitor itu barang-barang itu semua, terus memonitor pekerja-pekerjanya agar tetap apa namanya dalam kondisi optimal dan lain sebagainya. Paling ya paling terberat ya paling pada saat konstruksi tol itu saja. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih Mas Sony, mungkin bisa dijelasin untuk biasanya keterampilan komunikasi itu apakah penting gitu dalam kesuksesan industri bisnis yang Mas Sony ini jalankan? Nah, untuk komunikasi tentu berperan penting dalam mendapatkan pekerjaan di kedepannya. Klien bisa saja dari pemerintah maupun dari swasta. Nah, kenapa berperan penting komunikasi? Karena komunikasi itu eh, tidak hanya menjalin hubungan dengan instansi tersebut, tapi juga kita dapat mempengaruhi orangnya langsung. Jadi kedepannya itu kita kayak direkomendasikan, misalkan dari mulut ke mulut itu saya pernah pakai jasanya ini loh, nanti dia akan merekomendasikan kepada yang lain. Dengan komunikasi kita yang bagus, orang itu tidak secara tidak langsung akan ngomong ini loh, ini loh, ini loh. Jadi kayak kita itu dapat exposure secara tidak langsung. Jadi kalau ditanya kenapa komunikasi itu penting, ya menurut saya itu salah satu jalan untuk kesuksesan lah. Oke, baik. Luar biasa tadi penyampaian dari Mas Sony tentang komunikasi ya. Selanjutnya Mas Sony, bagaimana nih Mas Sony sendiri membangun dan mempertahankan hubungan baik mungkin dengan
bawahannya, mungkin dengan rekan kerjanya, ataupun bahkan pemerintah gitu? Nah, kalau untuk di lingkup kantor sendiri ya, kami itu tidak apa namanya, tidak menyuruh itu seperti perintah. Kami kayak minta bantu gitu. Jadi kayak banyak orang-orang di sana itu dia itu ngebos. Nah, kalau di perusahaan kami itu tidak, kami itu sebagai leader. Jadi kami itu menunjukkan caranya dan melatihnya. Jadi kami itu tidak semena-mena lakukan itu dan lain sebagainya. Enggak, kami itu meminta supaya kerjaan itu selesai tanpa adanya hambatan. Jikanya ada hambatan, kami akan mengajarinya bagaimana. Jadi kayak kita itu tidak menyuruh orang gitu. Jadi apa namanya, tidak ada jarak antara bawahan dan atasan gitu loh. Jadi kami kayak jalan itu bersama-sama, tidak ada yang ditinggalkan gitu. Oke, luar biasa tadi ya. Kita tadi bisa belajar tentang perbedaan nih antara pimpinan dengan leader gitu ya. Kalau tadi pimpinan mungkin kerjanya mungkin bisa sekedar perintah-perintah, tapi kalau leader itu harus merangkul gitu ya, atau mendorong mungkin dari belakang. Betul begitu Mas? Iya. Oke. Lalu ada nggak nih saran dari Mas Sony sendiri untuk mungkin orang-orang seperti kita yang mungkin baru ingin memulai berkarir di industri yang sama seperti yang Mas Sony lakukan ini? Ada nggak kira-kira saran? Mungkin kalau saran sendiri lah ya. Kalau dilihat dari anak muda yang sekarang itu cenderung apa namanya, mereka itu malas mengerjakan yang dikit-dikit itu bisa jadi eh, lebih berat dan lain sebagainya. Ya paling sarannya dari saya itu buanglah rasa malas karena kedepannya itu kita itu kan menuju Indonesia Emas. Jadi tuh rasa malas dan lain sebagainya itu dihilangkan karena rasa malas itu salah satu faktor tidak suksesan. Oke, baik. Berarti poinnya tadi adalah buang jauh-jauh rasa malas itu ya. Baik. Iya. Memang ini menjadi masalah banget gitu ya bagi kalangan milenial seperti kita atau Gen Z ya, Gen Z seperti kita ya terkenalnya dengan kaum rebahan gitu ya. Kita terlena dengan teknologi, ya, jadi biasanya cenderung lebih malas. Jadi buat teman-teman semua, buang jauh rasa malas itu agar kelak di masa depan bisa menjadi pribadi yang sukses. Oke, kemudian nih, Mas Doni, di era digital seperti sekarang ini, ya, tentunya pemanfaatan seperti media sosial, platform digital itu kan sekarang ini sedang gencar-gencarnya orang-orang lakukan. Kira-kira nih, dari PT Sony Sunjaya sendiri sudah adakah langkah untuk memanfaatkan mungkin media sosial, platform digital dalam pengembangannya gitu? Nah, mungkin dari segi perusahaan sendiri belum ada sosial medianya atau platform digital untuk profil perusahaannya. Tapi untuk kemudiannya mungkin akan dibuatkan karena selama ini kami apa namanya, untuk mengembangkan perusahaan kami sendiri itu kami terbatas pada salah satu apa namanya, salah satu web dari pemerintah sendiri gitu loh. Oke. Eh, Tadi banyak yang sudah kita bahas ya Mas Sony ya, mulai dari profil hingga membahas tentang strategi dan lain-lain. Luar biasa tadi banyak sekali yang dipaparkan. Uh, Mungkin sekian Mas Sony untuk sesi wawancara pada malam hari ini. Terima kasih pada Mas Sony sendiri yang sudah
menyempatkan waktunya dalam kesibukannya untuk bisa hadir di malam hari yang berharga ini. Terima kasih, Mas Sony. Iya, terima kasih juga Mas Farhan. Oke. Sekian teman-teman wawancara kita dengan narasumber kita, Mas Sony dari pimpinan PT Sony Sunjaya. Ada kurangnya, ada salahnya, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.